ada. Tapi Brody akan digunakan begitu saja. Dan ingat, Genflix Aerowolf adalah tim dengan win rate Brody 100%. Iya, kalau tidak salah. 100%. Tapi Genflix Aerowolf-nya maksudnya. Oh iya. Brody-nya kan tidak 100%. Brody-nya kan dipakai sama banyak tim. Betul. Tapi itu lihat tuh. 3 pick ini salah satunya menangnya ini dari Genflix Aerowolf. Karena kemarin Brands 2 kali menggunakan Brody. Dan bisa dibilang di habek-habek sama teman-teman dari Onyx Esports ketika Onyx bertemu dengan Bigetron Alpha. Nah ini nih El Profesore, apalagi satu hero terakhir yang akan menjadi kejutan Apakah dari EVOS Legends. Iya, Fato Farsha lah, artileri gede gitu lah pokoknya. Berarti nggak ada yang benar-benar ngebadanin ya? Enggak. Benar aja, Iya, Fato Pas. Farsha. Sih? Emang kalau misalkan la El Profesoro begitu dia. Kenapa Yuzong masih dipakai sama anak Genflix? Berarti kita tahu Yuzong juga mengalami nerf yang menurut aku lumayan ini sih. Emang lumayan ya? Menurut aku sih nggak terlalu sih. Cooldown itu masih, pokoknya selama nerfnya itu cooldown, itu masih bisa diakalin pakai Tapi cooldown tidak reduction. sekeras sebelumnya. It's okay. Tapi kan regen HP-nya yang bisa dimanfaatkan mungkin. Orang masalahnya Yuzong Terus bukan di ada 1v1-nya harusnya. Iya, NOD sih paling. Cuma untuk Yuzong aku bisa bilang spesial. Spesial karena dia itu memiliki Black Dragon form yang memang sisi powernya itu tidak dimiliki oleh hero-hero lain. Oke. Dia kan bisa ngedorong pakai congor naganya tuh. Benar. Wah, gitu kan. Pakai badannya juga bisa sih, nggak cuma congornya doang. Tapi kan yang itu congornya, Pak. Congor naga. Benar sih. Bisa Iya. sih lawan profesor masalah benar lu. Sisi power ngasih stun gitu, Pak. Mini ya. stun. Dan ini bisa nge-cancel Farsha loh. Iya, Farsha benar. kalau kan Benar. Feather Airstrike punya Itu baru gue setuju. Parsha, Walaupun Odet. walaupun Parsanya di picknya terakhir sih. Iya sih. Ya udah kalau gitu, sesaat lagi kita akan terbang langsung menuju ke Land of Dawn untuk langsung melihat bagaimana pertandingan antara Genflix Aerowolf versus EVOS Legends di match yang pertama, di game yang pertama, MPL Season 7 week keempat, hari ketiga. Lengkap sekali. Lengkap Pak ya, informasinya. memang luar biasa sekali lah. Waduh, PNB ataupun draft pick-nya, kamu lebih suka yang mana KB? Ini untuk team fight aku lebih suka EVOS Legends karena mereka bisa untuk mentarik ulur. Oke lah, baiklah kalau begitu nih ya, gua Ya. cari untuk yang EVOS. Nanti Tapi sekarang aja. kita udah langsung menuju ke Land of Dawn karena pertempuran sudah dimulai. Oke. Tas. Udah panas naik. Mentang-mentang ada Cornet ya kan. Ada yang original. Ada yang original nih. Iya. Oke, sudah mulai dan agak sedikit berbeda kayaknya dari rotasi mid lane ya, atau dari jungle-nya yang nggak ngambil untuk ke arah buffet terlebih dahulu ya, justru lebih mengamankan ke arah Little Wonder dan Buje. langsung di retribution. Siapa yang mendapatkan di sana? Botol yang udah dapetin. Ternyata battle-nya di last second-nya tanpa adanya retribution. Justru stone roamer-nya almost Belum anti match. Belum execute tadi. Wow, bagus banget tadi flame shot-nya. Entah datang dari mana, berhasil langsung dikirimkan ke tubuh dari Pakito. Yes, benar sekali. Masih bisa untuk flicker juga. Masih cukup cepat juga respon dari seorang Fredo. Dan bahkan dari atas anti-mage-nya masih coba untuk ngeganggu si bangku Misteri Nasmi yang sedang memakai masker. Jadi kita tidak tahu apakah sudah dicukur kumisnya atau masih ada. Oke, sementara Clover di bagian bawah juga masih berusaha untuk bisa mendapatkan karena Little Crab-nya dibuang begitu aja. Rek masih bersembunyi di dalam rumputan. Oh, diambil Wattnya dong Kramernya. dihadang. Sementara itu Fredo Kitty udah mulai hadir satu stack lagi. Dia bisa langsung mengeluarkan bagaimana uppercut langsung ke arah dagu dari player EVOS Tapi Legends. decision making barusan dari EVOS Legends bener-bener outstanding sih. Mereka ngambil Kramer yang mana itu isinya 2 untuk Iya. stacknya bottle. Jadi sebagai jungler bisa dibilang kehilangan 2 stack di awal kayak gini ya agak sedikit merugi. Waduh, Jeb, itu dia. Jeb mencari pasif dari seorang Fredo, tapi masih belum ada follow damage juga dari battle di arah belakang. Masih belum dapetin stacknya. Masih sama-sama sabar di menit yang kedua, walaupun Turtle sudah mulai di zoning juga. Sudah ada bocil Versik di sana yang masih mencoba untuk dapetin Turtle-nya. Retribution-nya juga sudah on point banget, sudah ada. Tidak dalam cooldown, tapi lihat Dragon from Hell dari seorang Rinasmi yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Versiknya dan terpaksa Turtle-nya di PHP-in, ditarik mundur kembali. Tapi ternyata di sana ada team fight. Rinasmi sendirian di sana dan justru dia yang harus itu bangkit daripada Fredo yang mencoba untuk mengganggu Luminaire yang tidak punya mana dan dia sendirian di sana. Jeb, tapi ternyata tidak bisa untuk mengamankan poin kill-nya. Ya ampun, tapi pertempuran masih belum berhenti sejenak. Kita tadi melihat langsung ada pergerakan
didapatkan dari Lunox-nya. Hanya saja untuk Brody sekarang pun langsung menjadi korban. Clay harus berubah menjadi pilihan ordernya, tapi masih dikejar oleh Versik sedikit lagi. SP tersisa, Versik masih ingin lebih, tapi ternyata Rinasmi udah hadir kembali. Bahkan Watt pun ada di sisi sebelahnya. Kalau Versik tidak dewasa dan dia mencoba untuk maju untuk nge-kill Clay-nya. Ada Watt yang punya flicker dan mungkin bisa dibalikan lagi keadaannya 1-1. Tapi untungnya Versik masih menahan hawa nafsunya, mencoba untuk menarik mundur kembali, mencoba untuk men-setup kembali dan bermain dewasa. Wah. Ini mungkin bisa jadi tradisi dari EVOS Legends juga ya sih. Kalau misalkan untuk dari segi early gankingnya mereka selalu mendapatkan banyak keuntungan, tapi Versiknya nggak tumbang gitu. Itu dia masalahnya. Sementara tuh di bagian bawah Wattnya malah yang mendapatkan ke arah Clover. Wow. Ini Rek level 4, dia punya indikator ultimate, kayaknya kayak nyuruh Clover, "Pis, maju pis." Oke, gua ada ultimate. Oke, tapi pas lagi team fight kena stun. Nggak lihat, Pis, nggak lihat. Nggak lihat. Nggak dimasukin. Nggak di MPL juga bang ngepranknya. Dan justru ini menjadi space created juga untuk anak-anak Genflix Arrow of dapetin turtle yang pertama dan bahkan sudah mulai dibuka. Courage Mask-nya juga sudah jadi dari seorang RKT-nya dan teammate mencoba untuk nge-dash untuk ke arah Clay-nya, tapi lihat dari seorang RKT masuk ke tubuh seorang anti-mage yang mencoba untuk mengincar battle-nya di sana. Yang mencoba untuk langsung di shutdown didapatkan oleh seorang teammate dan bahkan Rinasmi juga. 2 orang dalam 1 rotasi saja. Pergabungan antara anti-mage dan juga RKT menjadi apa? Antimato. Iya. Lu yang bikin, gue yang ingat. Bagus Be ya. Gue langsung mendadak lupa. Jangan ditanya mendadak seperti itu jadi lupa. Ya emang begitu, emang tugasnya Koret tanya mendadak. Dari dulu. Apa item pertama Kajak? Padahal kita udah tahu dulu sering banget kan. Pakai flatting time gitu. Nah, kenapa lu bisa lupa sih padahal lu sering banget. Itu penyakit Pak, tertahan di mulut, di ujung dan menghilang lagi Versiknya. Again mendapatkan 1 poin kill. Baik banget. Ini possible banget sih menit 6 dapat Blade of Despair kalau Versiknya dapetin 204 snowball kayak gini. Ini kayak bakal bener-bener cepet banget. Apalagi setup Turtle 50 detik lagi sebelum Turtle yang selanjutnya. Dan bahkan ini perbedaan dari goldnya udah mulai ke arah 2000. Benar-benar beda 2000 dan bahkan teammate-nya juga masih enak banget. Tapi Rotasi masih bisa dapetin harga. Tapi ternyata tidak bisa bertahan cukup lama. Dan ada teriakan yang cukup keras di sana. Mati! Kayak begitu Pak, denger saya Pak. Ya Allah Pak, mulai lagi. Kita caster kena mental dari teriakin Kita caster yang mulai goyang imannya. Dari kemarin diteriakin mulu Versik di bagian tengah. Bahkan kemarin ada yang nanya, "Bang, itu pemain gak dikasih makan ya? Kok pada teriak nasi?" Nasi. Itu nice. Itu nice. Jadi nasi. Bukan rice. Tapi nice with N, brother. Rice, baik. 3 detik menuju turtle yang kedua. Dan bahkan dari rotasi teman-teman anak Genflix Arrow of pun masih mencoba untuk ngezoning langsung. Keempat playernya benar-benar ingin bermain objektif seperti data yang kita punya juga. Di antara kedua tim Turtle-nya justru anak-anak Genflix itu lebih besar dibandingkan EVOS Legends. Dan terbukti juga di game yang pertama. Yang mereka lakukan adalah menzoning ke arah objektifnya. Clover mencoba untuk diharas, tapi tampaknya mereka lebih memilih untuk mendapatkan turret yang pertama di arah top lane-nya. Belum ada yang ngebuka, ada Clay juga yang mencoba untuk flanking. Belum ada Hardguard, belum ada yang masuk. Dan bahkan Clover-nya tidak ada zaman force, belum dibuka karena masih cooldown. Iya, masih cooldown 1 wave minion di atas juga udah dihilangkan. Tapi Fredo Kitty mencoba untuk memberikan 1 hit ke arah Rek-nya. Rek masih bisa mempertahankan diri. Clay juga udah balik lagi ke tengah. Watt pun kali ini udah boleh mendekat ke arah rekan-rekannya. Tapi anti-mage ada di bagian bawah. Battle-nya masih ingin lebih berdekatan dengan arah Versik. Sedikit lagi itu dia. Memory dan bahkan Rinasmi-nya melindungi flame shot dari seorang Luminaire. Kehilangan 2, bahkan Angela-nya juga. Bang Tatoan tapi pakai Angela. Harus shutdown tadi di sana. Itu dia. Angela-nya pun menjadi korban. Tapi anti-mage di bagian bawah santai dulu. Luminaire juga masih melindungi ke arah inner turret yang dia milikin. Tapi di arah outer turretnya mungkin saat lagi Uka akan langsung hancur. Dan benar saja. Turret pertama sudah mulai hancur. Dan bahkan Genflix Arrow of serigala hitam yang masih mempunyai kokoh semuanya dari turretnya. Dan lihat yang dilakukan oleh anti-mage. Anti-mage jangan mencuri, dan dia mencuri 1 orange buff di arah
hutan dari serigala hitam. Iya, ini Anti-Match pergerakannya ya istilahnya nggak bisa tertebak dia mau kemana, sementara Anti-Match bisa dia selamatkan, udah mulai langsung dikejar begitu aja. Masih dari seperempat lagi, masih ingin lebih, berputar lagi ke arah belakang. Torn apart memory dikeluarkan, hilang sudah dengan seluruh kenangan buruk yang masuk ke dalam pikirannya. Dan lihat tadi Fredo langsung belok, dia mencoba untuk ngecek ke bagian rivernya, mencoba untuk ngejemput Clay-nya. Kenapa? Karena biar nanti ketika mencoba untuk ke bagian mid lane, tidak ada ganking yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS Legends. Yes, benar banget. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak EVOS, tinggal menunggu saja untuk mereka ngedrag gamenya. Karena early-nya ini kayaknya agak sedikit sulit. Benar-benar tinggal ditunggu kalau misalkan Harithnya udah mulai jadi. Dan bahkan dari kombonya, entah dari Bang Tato mau lebih milih ke arah image atau mungkin ke arah Harithnya, tergantung situasi dan kondisinya. Dan bahkan objektif seperti yang Koret bilang sebelumnya. Turtle yang ketiga juga sudah mulai diawasi oleh seorang Brodinya. Keempat. Tiga apa empat? Keempat. Turtle pertama diamankan sama Versik soalnya. Turtle pertama ditarik, nggak jadi. Nggak diamankan. Iya, jadi Turtle ketiga. Tapi Versiknya udah berhasil dimasukin ya, udah ada Alexa final blow-nya, berarti satu orang udah langsung menghilang, double kill berhasil mendadak didapatkan oleh Anti-Match, baik banget. Yes, Anti-Match yang dari tadi memotong lajur minion dan bahkan clovernya santuy aja di arah top lane. Zaman Force dikeluarkan sendirian di sana bersama dengan Luminernya, mencoba untuk nge-stun, coba untuk mengeluarkan ultimate masih belum ada, justru malah di sana Secret Vision dan bahkan langsung diamankan. Begitu saja dari seorang Clover habis yang mungkin sedang tidak memakai sesuatu hari ini. Iya, karena jalannya kita lihat dari hari itu ya, gede-gede kayak begitu ya. F, sementara Rek ada di bagian bawah langsung mengunci pergerakan dari Nasmi, dia nggak boleh kemana-mana, hanya menjadi perimeter aja. Tapi Versik menembakkan panahnya, Fredo Kitty apa yang ingin dia lakukan? Mulai memberikan JP ke bagian depan. Udah ada Zaman Force-nya, Alexa Final dikeluarkan, menghilang dengan begitu cepat ke arah Fredo Kitty. Anti-Mage benar-benar membuktikan kalau emang dia seorang offlaner side lane yang masih sangat amat kuat juga, memainkan hero-hero yang punya mekanik tinggi, termasuk Benedetta, dan bahkan tidak memerlukan satu execute-nya untuk mengamankan seorang bocah tengik Fredo. Bocah tengik. Profesor, bagaimana dengan item-item yang sudah diambil oleh masing-masing player, Profesor? Ya, ini udah ready to fight banget sih dari Clovernya. Bahkan untuk sekarang Clover bisa aja ngambil purple buff dari teman-teman Genflix Arrowwolf karena zoning dari jungle-nya lihat dilakukan sama Rek. Dia benar-benar ngebuka semua vision yang ada. Bahkan Luminer nge-mirroring dari landing phase lainnya. Dia benar-benar mau coba secure anti-match-nya untuk 1v1 sama Awat atau bahkan nanti sama Rinasmi. Kali ini udah mulai dapetin informasi dari Mountain Shocker karena sesaat lagi Versik mungkin akan mengamankan Endless Battle-nya. Yes, bener banget, sudah mulai ke arah tengah juga Fredo-nya masih cukup berani berikan informasi, tapi ada RKT di sana yang mencoba untuk mengharas seorang Fredo bersama Versiknya, Clay-nya. Masih ada bola-bola lucu, terpaksa dikeluarkan Brilliant of Order-nya menuju ke arah Lord yang pertama. Di menit 10.40 sudah mulai ada informasi yang diberikan oleh anak-anak EVOS Legend. Masih mencoba untuk mendapatkan Lord-nya jauh dari seorang Brodinya. Battle yang sudah mulai mengincar di sana Fredo-nya, tapi no strike yang tidak ada siapa-siapa, tapi lihat Lasmi-nya Dragon Profile dan bahkan retribution-nya didapatkan oleh bocah kecil dari EVOS Legend dan bahkan double kill. Dia menang seorang Battle ya, dan justru malah kehilangan 4 macannya, triple kill. Tersisa Bang Tato sendirian 1 melawan 1 dan justru Bang Tato yang berhasil memenangkan 1 melawan 1-nya. Bang Tato si lebah kecil yang sangat lucu tapi tidak bisa, tapi langsung dimasukin di bagian dalam. Reknya hilang sudah, hanya ada satu Lord yang berjalan dan mencoba untuk melindungi. Tapi wipe out diberikan kepada EVOS Legend. Wow. Langsung ada lagunya men, Ampung Bang Tato. Ampung Bang Tato. Walaupun mereka mendapatkan 1 Lord di bawah menit 12, tapi mereka juga akan kehilangan Lordnya dengan cepat. Plus wipe out yang barusan terjadi dari anak-anak Genflix ketika naganya masuk, ketika distraction yang diberikan dari anak-anak Genflix. Dan ini benar-benar bisa dibilang tidak cukup worth it untuk anak-anak EVOS Legend. Waduh, mau dibalaskan lagi, tapi Clover sekarang sudah dimasukin aja oleh Bang Tato. Alexa Final Blow-nya di bagian belakang, Figure Strike diberikan juga. Tidak ada satu player pun yang tumbang. Di body block tadi, satu flame shot-nya. Bener banget, saling backup yang sangat amat baik dari para player yang ada di MPL season yang ke-7. Dari setiap season selalu kita diberikan improvement dari setiap playernya,
dan bahkan dari anak-anak Genflix pun juga. Bener-bener ini kayak udah mulai kayak saling menyatu ya, kayak udah tahu gitu loh. Kayak harus saling melindungi. Seperti KB yang selalu melindungi pacarnya. Wah, yang mana satu? Padahal kagak ada. Ada kali di luar sana tuh ya. Ada kali. NOD kali ini menjadi milik dari Lunox. Ya kan ini udah aman banget sih dari Clay-nya bisa langsung loncat ke belakang. Kalau misalkan emang mau main free hit juga oke. Karena dia bakal di cover sama Rinasmi harusnya dengan Black Dragon Form. Apalagi mengingat ini bakal masih lama banget untuk menuju ke Lord selanjutnya. 120 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya menit 13, menit 14 lah. Ini bakal ada team fight besar lagi. Dan untuk sekarang dari segi goldnya malah game sekarang bener-bener nyusul. Ya sudah semakin tebal juga untuk anak-anak Genflix. Seperti yang aku bilang untuk early gamenya EVOS Legend punya draft yang benar-benar menurut aku enak banget dengan 1, 2, 3 match-nya dari Angela juga. Tapi kalau misalkan di late game tinggal gimana caranya untuk saling menculik satu sama lain atau ya tergantung trade kill yang bakal terjadi sih di sini. Ini kalau misalkan Clover udah punya Feather of Heaven udah lebih oke lagi sih. Kalau misalkan dia combo sama Rek. Karena gak bakal bisa ada yang kontes untuk sementara. Lagi OTW nih ya Feather of Heaven-nya. Sementara anti-match kali ini udah langsung melakukan rotasi dari lewat rivernya masuk ke dalam bush. Ada info. Dilemparin lagi ilmu hitam ke bagian depan. Dan juga Reknya hampir tertangkap sedikit lagi. SP tersisa. Wattnya terjebak di bagian tengah. Tapi untungnya dia masih bisa telepon dan mengejar ke bagian belakang. Ada Winter Dungeon di bagian belakangnya. Rinas mid down. Sementara Fredo Kitty sedikit lagi SP tersisa. Battle tertinggal. Battle menjadi korban. Tapi Versik ini dia petinju yang kehilangan ring. Dikejar habis-habisan, gua panah lu, sini lu, malah keluar emot nangis-nangisnya corner. Tas dilakukan dan bahkan itu adalah bait yang dilakukan oleh Bang Sato ketika mereka mengincar satu Angelanya dan justru Angelanya langsung hard guard dan mereka langsung mendapatkan 4 player dari anak-anak Genflix tapi tidak ada minion di sana dan Versik anti-match hanya memotong minion yang mulai muncul. Tersisa Fredo saja, 6 detik lagi Clay akan muncul. EVOS Legend mulai mendapatkan satu turret di arah tengah, di arah bawahnya juga Zaman Force dikeluarkan mencoba untuk membersihkan minion dan bahkan ada Clay-nya mencoba untuk bersihkan tapi tidak bisa. Oh my god, EVOS Legend hanya dalam satu team fight dan langsung mengamankan game pertamanya. Sudah ku bilang, ampun Bang Tato. Gila, bait yang dilakukan damage yang terlalu minim.